Sebelumnya di Shopee jagoan UMKM naik kelas, which is like benar-benar Tes, tes, tes. Bagaimana sekarang? Sudah ada suaranya? dari prestasinya, dari inovasinya itu tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai ekspektasi kita. Sambil lembut teman yang lainnya dulu ya. Bentar. Nanti yang penting cocok. Saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Tes. Suara bagaimana? Tantika. Ibu atau apa ini? Ibu, teh atau mbak ini? Sambil tunggu temannya dulu ya, sebentar. Oke, bentar lagi ya, biar ini. Ini Tantika yang dari mana ya? Boleh kalau sebelum kita mulai tanya-tanya dulu boleh ya, tanya apa aja. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, selalu
Itu fokus kita kejar apa batas seperti itu fokus kita kejar dan kayu kita jangan frustasi dalam menang solidaritas kita dalam sportivitas dalam menang berprestasi kalau kalah jangan frustasi dalam menang solidaritas kita dalam sportivitas oh, oh, oh. Itu terus kita kejar dan hanya cinta何年末解散ライブすると何でそれこれ関係あるの分からん話せんでくれそして Z でkami sama dengan itu tapi tidak mimpi kami bisa mengatakan itu tidak mimpi kami bisa bersenyum tapi sungguh tak ada kami bisa berbaik hati tapi aku tahu apa manusia
Tapi tidak. Semua bermimpi sekarang saatnya kau menjadi pecah-pecah semua tanpa berhenti percaya selalu pada diri sendiri. Oh, katakan kau biasa jangan berhenti. Oh, katakan kau bahagia membuatku bisa mendiam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan malam ini kita mau sharing-sharing ya. Ini selamat bergabung ada atau siapa ini ya pengguna Zoom, ada Tantika, ada Ibu Titian Barokah dari Lampung ya. Mudah-mudahan malam ini bisa digunakan untuk sharing-sharing, terutama yang baru dan yang sudah apa itu berpengalaman juga dalam hal ini. Sedikitnya saya ingin memberi gambaran ya, gambaran tentang eh, trading ya. Terutama yang sudah ini nggak tahu ini saya udah paham atau belum, nanti bisa tanya-tanya ya buat ibu atau bapak ya yang ada. Kebetulan ini mau sharing ya, mau menjelaskan tentang dunia trading hari ini ya. Nanti yang belum nggak gabung bisa nanti bisa lihat di recordsnya, di rekamannya, jadi bisa baca-baca juga nantinya, bisa melihat juga di apa itu di ininya di di YouTube-nya. Pada tanggal hari ini hari Senin ya, 13 Oktober 2025. Mungkin sebagian orang bertanya, kenapa sih harga emas itu masih naik terus, ya kan? Harga emas masih naik terus, bahkan harga mencapai harga tertinggi hari ini di saya lihat dulu ya. Harga tertinggi di headline sampai 4085. Artinya ini adalah rekor baru harga gold atau emas yang mencapai harga tertinggi. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga. Kenapa sih
harga kok masih melambung tinggi ini, baik yang sudah. Jadi harga emas naik di akhir pekan hari Jumat kemarin itu dipengaruhi oleh satu yang pasti adalah pelemahan dolar Amerika. Dan yang kedua yang pasti adalah ketegangan yang terjadi, yaitu masalah perdagangan antara Amerika dengan Tiongkok ataupun Cina yang meningkat akhir-akhir ini. Sehingga membuat harga komoditi, terutama emas, itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenapa harga emas bergerak naik? Itu meningkatnya permintaan, terutama investasi yang aman atau orang nyebutnya safe haven setelah ketegangan perdagangan AS Tiongkok meningkat, ya, di mana ini disebabkan oleh Presiden Amerika Donald Trump itu mengancam akan menaikkan tarif secara besar-besaran, terutama barang-barang dari Tiongkok. Nah, ini salah satu yang menjadi kenapa sih harga naik terus kan seperti itu. Sebelumnya pada akhir hari Jumat itu kan hari emas juga naik, ya. Itu yang penyebab yang kedua adalah ya, melemahnya dolar pasti, ya kan. Yang kedua ada terpicu komentar dari pejabat The Fed, ya. Gubernur Bank, ini salah satu ini gubernur bank sebagian dari wilayah. Di gubernur bank itu ada gubernur sentral, jadi ada juga gubernur bank sentral, istilahnya daerah atau wilayah, tidak pusat, ya. Seperti ini misalkan gubernur BI, ada juga gubernur bank sentral dari Jakarta, gubernur bank sentral dari misalkan Bandung, yaitu daerah-daerah yang mempunyai potensi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank, ya, di mana anggotanya itu adalah sekitar 11 orang, termasuk dari gubernur wilayah. Ini menjadi anggota The Fed ketika kebijakan-kebijakan itu selalu bisa mempengaruhi terhadap pergerakan harga, ya. Pergerakan tentunya pergerakan harga dolar, ya. Apakah dolar itu mengalami lemah ataupun mengalami penguatan. Nah, ini juga tidak lepas dari komentar-komentar mereka, ya, tidak lepas dari komentar-komentar mereka, di mana Gubernur The Fed Christopher Waller, ya, dan Presiden The Fed Santo Luis Alberto Musallim itu menyatakan dukungan mereka terhadap pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih lanjut. Ini mendorong permintaan logam mulia sebagai penyimpan nilai. Nah, ini juga akan meningkat tentunya kan seperti itu. Artinya semakin permintaan emas itu semakin tinggi, otomatis juga harga akan melonjak. Itu pasti kan seperti itu. Nah, di samping itu ada beberapa faktor juga karena sifatnya ini adalah dunia, sehingga perekonomian dunia juga akan terpengaruh jika suatu negara-negara tertentu juga boleh dikatakan eh, perekonomiannya yang kurang baik, terutama perekonomian yaitu negara-negara yang pengaruh terhadap perekonomian dunia itu tinggi, ya. Jadi pengaruh tentang perekonomian dunia itu tinggi, terutama misalkan eh, Jepang, ya. Jepang telah mendorong permintaan logam mulia sebagai aset safe haven setelah koalisi pemerintah Jepang runtuh hari ini, ya, menyusul perundingan antara pemimpin LDP Takaichi dan mitra seniornya pemimpin Komito Seto, ya, yang berakhir tanpa kesepakatan. Ini kan juga akan mendorong investor itu lari mencari suatu investasi yang boleh dikatakan aman ketika terjadi suatu crash, ya. Perekonomian yang tidak stabil, terjadi perang, terjadi apapun tentang geopolitik, maksudnya tentang kejadian misalnya kan
geopolitik dalam ini adalah wilayah yang bisa mempengaruhi terhadap perekonomian dunia. Ya, salah satunya negara-negara maju seperti Jepang juga seperti ini kan ketika terjadi maka seorang atau investor akan mencari suatu investasi yang aman tentunya. Yang aman ya apa ya? Tentunya yang aman ya otomatis ya goal dalam hal ini kan seperti itu. Goal dalam hal ini adalah investasi yang cukup aman untuk nyaman, artinya untuk eh, investasi sangat cukup menjanjikan. Itu yang logam mulia juga melonjak selama 7 minggu terakhir. Emas berjangka ya. Ini mencatatkan harga tertinggi sepanjang masa. Ini luar biasa sekali. Saya masih ingat ini ketika harga emas tahun yang lalu harganya baru bahkan 2 tahun yang lalu 1 juta sekian kan gitu. Sekarang harganya hari ini harga emas sudah mencapai sekitar dua juta 300-an ya hari ini. Dan ini menjadi merupakan kenaikan yang cukup signifikan ya, kenaikan yang cukup signifikan terhadap apa itu namanya harga komoditi dalam hal ini adalah emas kan seperti itu. Di samping itu tadi kan ada yang tadi jelas perang dagang Amerika dengan Cina. Yang kedua adanya apa itu konteks untuk menurunkan suku bunga US di mana kemungkinan ini terjadi adalah akhir Oktober ini sebab diperkirakan selama 1 tahun apa tuh sampai akhir tahun ini kemungkinan itu apa namanya Amerika ingin memangkas suku bunga sebanyak 2 kali yaitu 25 basis point. Nah, ini memungkinkan ketika suku bunga ini turun, ya otomatis harga emas akan naik. Itu karena emas adalah sangat rentan terhadap perekonomian Amerika, dolar itu sendiri. Oke. Nah, sekarang nanti teman-teman juga bisa tanya ya tentang hal-hal yang boleh dikatakan mempengaruhi tentang yang belum paham juga boleh tanya selain dari konsep transaksi emas ataupun yang lainnya. Tapi pada intinya kita terfokus hari ini adalah tentang kenaikan emas itu disebabkan oleh apa kan gitu loh. Ya kan tadi udah jelaskan masalah eh, Cina dengan Amerika tentang penurunan suku bunga, tentang geopolitik di Jepang kan sampai itu juga jelas ya ada geopolitik yang belum terjadi dari Rusia terutama ini kan juga sangat mempengaruhi ini nah ini adalah gambaran-gambaran yang bisa memungkinkan kenapa harga emas masih naik ini mas siapa mas mas siapa ini namanya halo dibuka dulu Saya Heri, Pak. oh ini dari Dari kalau asal dari Lampung. oh dari Lampung Cuman Lampungnya mana ya mas Lampung Barat. Lampung Berkeliwak Ya, dekat Liwa, Pajar Bulan. oh Fajar Bulan saya juga Lampung Cuman ini mas hmm, dan saya di cuman sekarang lagi kerja di luar sih, oh di mana di Jepang. oh yang mas ini ya Iya, yang saya kirim linknya ya. iya benar. Oh gitu, maaf, Pak. Baru tahu wajahnya aslinya kan seperti itu. Kan dia kita chat setiap hari. Oke, Mas. Ini jam berapa Iya, di Pak. sana? Sekarang di sini jam 9 malam, jam 9 lewat 2. Oh, jam 9, di sini jam 7. Berarti selisih 2 jam. 2 jam ya. Iya, Pak. Bang ini. Oke, selamat bergabung, Mas. Jadi ini kontaknya santai-santai ya. Artinya pembahasan siapa aja yang enggak yang mau masukkan gitu. Kebetulan yang baru ya, Mas. Mas Heri ya berarti ya. Iya, Heri Ya, di Fajar Bulan ya. Udah lama di di Jepang. Jepang. Hmm. Bulan 3 nanti, tahun depan bulan 3, 3 tahun. Udah 3 tahun. Mm-mm. Mata sana wajahnya sudah mirip-mirip orang Jepang, dikit-dikit banyak kan gitu. Ya, ya.
Ya kan, kan kelihatan kan karena bahasanya ya mungkin bahasanya jadi terbawa mimiknya kan seperti itu. Mungkin ya. Iya kan? Iya. Oke, kebetulan ini dari Iya. Lampung juga ada lah. Ini ada Ibu Titian itu. Itu dari Oh, Lampung ibu juga. dari Lampung Ada juga. saya undang beberapa orang khusus ini kan ya, tidak semuanya Hmm. bisa masuk kan seperti itu. Terutama yang Hmm. baru-baru ya kan seperti itu. Hmm. Kan sebelumnya udah pernah trading juga, Mas Eri. Sudah, Pak. Udah. Hmm. Di mana aja yang udah berapa lama maksud saya kan gitu loh. Sebenarnya keluar masuk sih Pak, nggak terus trading Oh itu iya. nggak. Hmm. Memang semuanya aja saya tekankan kepada teman-teman juga kalau mau trading di bisnis ini satu harus ada edukasi, yang juga kedua Hmm. harus ada mentornya yang mengarahkan. Sebab kalau nggak Hmm. ada yang mengarahkan, apalagi trading online, ya kan, kita kenal Hmm. dengan online, tidak tahu orangnya, edukasinya kan seperti itu. Hmm. Banyak juga namanya trading seperti ini pasti banyak orang yang menjanjikan sesuatu kan seperti itu kan. Nah, Iya itu benar-benar. yang harus Banyak kita sekali. waspadai kan gitu loh. Menjanjikan Hmm. sesuatu, track recordsnya kita belum tahu, portofolionya belum tahu, akhirnya dia menjanjikan sesuatu yang boleh katakan bombastis kan. Bombastis apa? Untungan yang luar biasa kan seperti itu. Karena Hmm. dia yang dimikir pasti ya untung-untungnya aja. Nggak dipikir Hmm. oleh risikonya kan. Tujuannya satu kan seperti itu. Iya, Jadi ini enak kita bisa sharingnya juga buat Mas Heri ya kan seperti itu. Jadi di iya Dimek Pak. itu prinsipnya adalah mengasih edukasi. Ini yang biasa ya santai kan. Kalau untuk jadwal sendiri kan ada ya yang pagi jam 4 ya kan itu ada. Hmm. Ini kan hanya mengisi waktu tertentu ya waktu tertentu untuk Hmm. mereka-mereka yang betul-betul pengen tanya ya kami persilahkan kan seperti itu. Iya Pak. Yang masih nol kan seperti itu. Mungkin ada yang perlu Hmm. ditanyakan. Tadi saya membahas masalah sedikit aja tentang perkembangan harga emas kan Hmm. kok naik terus ada apa? Pasti seperti itu kan. Karena di Iya. namanya trading analisa itu ada dua, analisa Hmm. teknikal dan fundamental itu pasti kan ya. Yang Iya. fundamental itu ya yang ada hubungan dengan data-data tentang perekonomian di suatu negara ya kan ataupun sentimen-sentimen yang ada. Maksudnya sentimen apa? Ya contohnya adalah pernyataan dari presiden seperti itu adalah sentimen, biarpun itu fundamental. Mungkin Hmm. buat Mas Heri juga trading di kripto nggak? Enggak sih di Lihat kripto. perkembangannya. Enggak, kalau di Nah, kripto enggak kayak sih. kemarin tanggal 10 yang trading di kripto yang nggak tahu ya banyak yang MC itu. MC ya. Ya, kenapa? Karena boleh dikatakan kripto itu kemarin itu disebut dengan Black Friday ya tanggal 10. Ya kan? Hmm. Karena salah satunya harga turun gila-gilaan. Ya, pasti ada sebabnya juga kan. Namanya di kripto ya. Karena Iya. penurunan tanggal 10 tadi itu boleh dikatakan penurunan yang luar biasa sekali ya kan. Karena ada 19 miliar posisi ya kan. Itu 19 miliar posisi yang kena MC. Set. Gila. Bayangkan, 9 miliar posisi bisa juga satu orang punya 3 akun, 4 akun gitu. Iya Nah, benar. sistem trading kan seperti itu. Artinya 19 miliar. Bayangin, Gue. Itu kena MC. Nah, ini daya hancurnya boleh dikatakan kalau diuraikan sekitar 200 kali itu. Crash daripada COVID itu. Daya-daya hancurnya kan seperti itu. Hmm. Ya kan? Nah, ini yang kalau kita, kenapa? Karena namanya trading ini tak lepas dari istilahnya broker makernya sendiri. Artinya kan artinya broker maker adalah market-makernya yaitu suatu kita kan beli pasti ada yang jual, ya kan? Iya, Kekuatannya di mana? Nah, kalau kita trading itu termasuk orang retail, orang kecil. orang kecil ya Pak ya. Iya, kecil. Yang main berapa ya big trade pemain besar. Contohnya di apa itu? Di kripto ini kebetulan kemarin kan ada terutama yang besar adalah Bitcoin ya. Bitcoin. Kalau pernah dengar Bitcoin kan seperti itu. Jadi ada sekitar dalam satu candle ini ada terjadi suatu penjualan sebesar 20.000 Bitcoin ya dalam satu candle ini satu candle satu ya kan.
Terus Hmm. disusul 12.000 Bitcoin. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, yang anehnya kan seperti apakah ini ada desain atau enggak, terutama pemain-pemain besar kan. Setelah ada posisi sell ya, dengan volume yang cukup besar sekali, maka terjadi penurunan yang cukup signifikan tadi sehingga bisa menghancurkan sekitar 19 miliar posisi MC kan gitu loh. MC. Nah, itu. Artinya apa? Di trading itu bukan masalah besar kecilnya keuntungan. Memang untungnya besar karena berlipat kan. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika harga tidak sesuai, itu MC karena ketahanan modal kita nggak kuat. Hmm. Oh, ya $1.000. Kalau 0,1 berarti kan kalau kita transaksi di emas, berarti kan cuma 100 poin. 0,1. Iya, itu kalau $1.000 misalkan seperti itu kan. Kalau Hmm. 100 poin, satu hari misalkan salah posisi, ya kan, salah posisi, harga turun, kita beli harga turun. Kalau 100 poin ya duit kita hilang. Ini yang diperhatikan. Maka saya katakan hati-hati trading itu bukan masalah minimal berapa, tapi bagaimana nyaman. Apalagi yang punya uang katakanlah 10 juta misalkan $1.000 ya 10 juta. Dia pakai Hmm. satu lot, ya berarti 10 poin. 10 gerak ke bawah 10 gerak habis. MC Iya MC. Sedangkan satu hari emas sekarang bisa sampai 70 poin. sehari. Iya sehari itu 70 poin. Ke hari ini satu hari ini 70 poin. Misalkan kalau kenaikan, misalnya sekali kenaikan eh, kita beli ternyata kita jual ternyata naik sampai 70 ketahanan kita cuma 10 ya masalah. Masalah MC. Ya itu yang disebut dengan MC tadi, margin Hmm. call. Karena apa? Hmm. Karena ada daya ungkitnya tadi. Beda sama kita punya emas fisik. Kan jelas. Hmm. Ketahanan emas fisik berapa ya? Kalau ketahanan fisik ya sampai harga nol MC. Kan gitu. Hmm. Kan nggak mungkin kalau emas fisik itu harganya sampai nol kan gitu. Nggak mungkin. Nah, makanya nggak akan MC. Hmm. Yang MC adalah apa? Yang ketahanan modal kita nggak kuat. Kan seperti itu. Ini yang boleh dikatakan menjadi pertimbangan kita. Kenapa trading sebenarnya adalah seni memanage risiko. Contoh misalkan, maaf nih, saya punya uang 100 juta Pak Abdul. Misalkan seperti itu. Oke, kalau kita fixed rate 100 juta, berarti kalau di dolar 10.000 kan? Iya, sepuluh Nah, ribu 10.000. Kita gunakan satu lot bisa, satu lot boleh. Tapi satu lot itu nilainya adalah $100. 100 Nilai dolar ya. kontraknya per poinnya $100. Berarti ketahanan modal kita berapa? Ya 10.000 10. dibagi 100 sama dengan 100 poin. 100 poin. Ya, artinya apa? Kalau misalkan saya jual, harga ternyata naik 100 poin, ya habis. Tapi kalau pengen aman gimana? Artinya kalau 110.000 ya minimal adalah ketahanan kita itu 300 poin. Berarti kalau 100 juta itu maksimal transaksi juga 0,3 itu saran saya. Ya kan? Kalau 103, maksudnya 100 0,3 berarti ketahanan kita 300 poin. Ya saya kira aman-aman aja kan gitu. Tapi apakah kita Hmm. segitu terus maksudnya enggak juga kita juga harus menggunakan namanya stop loss risiko yang siap kita tanggung jangan jangan terus dipelungnya kalau untung saya mending ya kan misalkan saya 0,1 300 0,3 ataupun 0,3 berarti setiap poin dapatnya kan 30 ya kan Hmm. 30 karena kan 3 satu poin $30 kalau naik 100 berarti 3.030 juta bisa terjadi tapi apakah kita tahu kenaikannya sampai 30 ataukah penurunnya 30 kan itu yang sering Hmm. terjadi sehari ini 70 tapi apakah iya kita tahu hari ini naik sampai 70 buktinya kan Nggak tahu. banyak orang yang sekarang banyak yang floating kan gitu, floating minus kan gitu. Kenapa? Karena harga perkiraan 50 udah turun, ternyata 50 belum masih naik lagi. Nunggu dari ini. Maka ketahanan modal itu sangat penting kan gitu loh. Hmm. Kalau ditanyakan Mas Heri boleh. Ya gambarannya. Mumpung ketemu langsung ini kan gitu.
Nanti kita bisa pakai Zoom sendiri bisa. Hmm, hmm. Apa ya? Belum belum ketemu ini pertanyaannya nih, Pak. Iya kalau ya makanya ini itu bahasan juga ya. Oke, saya Hmm. sekarang mau lihat di chatnya dulu ya. Ya, boleh. Boleh chatnya biar tahu nanti. Nah, ini untuk pergerakan emas. Hmm. Kalau trading di gold itu Ya, kalau swing itu swing, ideal modalnya itu berapa ya, Pak ya? swing Kalau sebenarnya kayak gini ya, per hari swing itu atau modalnya seminggu. idealnya kan kalau yang saya tekan swing kan agak lama ya swingnya. Artinya Iya. kan idealnya sebenarnya 10.000, tapi lotnya ya tadi penggunaan lotnya aja jangan sampai satu lot nol koma Hmm, tiga. maksimal. Iya, kalau pengen aman, Hmm, ya kan? hmm. Karena kita kan apalagi ini. Nah, kayak sekarang misalkan ini saya lihat nih contohnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nih ini contoh sederhana catnya ya. Saya mau ngambil yang catnya yang di Dimek aja biar 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 apa itu biar ini bisa juga pakai ini ya. Nah, ini adalah cat tentang emas ya. Kalau emas kita lihat trennya kan masih up ya, masih up. Ya, ini gambar nariknya di mana nanti ini ada perlu butuh ini juga sendiri ya. Sebenarnya ada perhitungan sendiri, ada kenapa kok nariknya dari sini ke sini untuk lihat suatu tren. Nah, itu ada aturannya. Nanti kalau dibahas ada bahasan sendiri misalkan buat teman-teman juga. Nah, oke. Nah, kenaikan inilah yang kita kita apa itu kita nanti hitung sampai di mana sih kenaikan ini harga seperti ini. Nah, kalau kita lihat, maaf nih saya pakai yang ini aja biar biar paham. Oke, ini. Nah, contoh di emas ini. Kelihatan ya ini catnya, Mas Ferry? Atau Bu, Belum, Pak. maaf nih Bu, ini Oh iya, juga. kelihatan kelihatan. Oke, ini saya nolkan dulu biar tahu sampai di mana sih kenaikan ini. Nah, itu salah perhitungannya. Saya bersihkan dulu. Nah, sama ya. Tadi kan saya. Oke. Jadi ini juga ada aturannya, aturan kenapa kita nariknya di situ kan kita nanti ada. Nah, biar paham. Oke. Kenapa saya nariknya di sini ini untuk lihat trennya. Trennya kan masih up ya. Memang ada aturan-aturan tersendiri. Oke. Nah, ketika terjadi tren up ini kan kita mau lihat sebenarnya kenaikan dari pagi tadi sudah kita pahami bahwa ketika harga sudah melewati harga tertingginya berarti ini trennya kan up. Nah, tren up-nya di mana? Ini Ya, terjeda ya, Pak ya? terjadi Iya, ini apa namanya? Berbagi layarnya. berbagi. Ini kan lagi nunjukin apa tadi? Chartnya Oke. kan? Tapi Hah? ini tulisannya di Max Trader telah menjeda berbagi layar. Tapi kelihatan nggak catnya? Enggak. Oh, coba saya indikan dulu ya, coba. Oke, oh Pak Berli, udah mau selesai Pak Berli, nggak apa-apa ya, santai aja. Ini dari Lampung semua yang ini nih, sengaja saya undang ini. Ini ada dari ini Pak Berli, dari Fajar Bulan tapi tinggal di ini, di Jepang. Nah, ini kelihatan nggak Mas Heri? Oh, sekarang kelihatan, Pak. Sekarang kelihatan oke ya. Oke, nah jadi sederhana gini sebenarnya. Oke, jadi ketika kita tarik seperti ini, kan trennya tadi pagi juga saya kira udah saya share ke di ini udah saya share di grup khusus ya, grup khusus. Harga mau naik maka saya masih posisinya untuk buy. Nah, buy-nya di mana? Ya kita ngeliat ada trennya karena up, ya, kan berdasar kayak yang tadi saya sebutin tadi. Kalau up berarti kita nyari expansionnya dulu.
Nah, ini eh, jadi pagi tadi targetnya adalah target di harga di sini ya. Tetapi apakah masih ada potensi kenaikan? Masih ada untuk emas masih ada tinggi ya, masih ada tinggi sekali, ya kan? Nah, di area ini. Oke, saya geser dulu biar kelihatan ininya. Nah, inilah target emas ya. Target pertama sudah terlampaui, ya kan? Di 4060 ya tadi itu 4060. Ini adalah target pertama, ya kan? Terus target kedua ada yang lebih ekstrim lagi yaitu di 4127. Tetapi kita adalah target kedua adalah medium dari Fibonacci 161 ke 161 berarti sekitar 30-an. 30 di sini adalah di area ya. Oke, jadi potensinya harganya masih sekitar di sini. Ya, kalau kenapa emas Naiknya. itu tadi seperti itu. Ini adalah gambaran tentang pergerakan emas hari ini. Maka tadi pagi sudah di-share, target pertama sudah terlampaui dan ini ada target kedua yaitu di eh, 4100. Nah, ini yang harus di 400 ya, 400. Apakah kalau 400 ini break di sini ya, dia melanjutkan target ketiganya. Itu gambaran yang tadinya. Nah, itu. Boleh sekarang mau tanya-tanya dulu boleh kalau untuk yang ini. Pas apa itu Hmm. Mas Ferry ya sama Pak Berli. Halo Pak Berli. Mic-nya di offin kan. Pak Berli coba mic-nya diaktifkan. Benar. Nah, coba ada pertanyaan sekarang, boleh? Nah, Pak Berli ada pertanyaan? Ada posisi apa ini suaranya nggak kedengar Pak Berli? Coba diindikan dulu. Mic-nya kayaknya di offin itu. Mic-nya lagi off. Dia udah trading juga nih, Pak. Oh Belum. itu trader udah lama itu, udah Suhu. senior. Iya. Jadi kalau di Lampung banyak itu Bu. Kalau Bu Titian baru nih. Bu Titian mungkin masih eh, butuh pengenalan. Kalau Pak Berli udah. Pak Berli ada posisi Pak Berli? Masih bye. Baik di gol. Gol. Ya masih aman berarti ya kan. Nah seperti itu. Kalau Hmm. kita perhatikan masih ada target-target selanjutnya kemana? Ke ya tadi di apa itu di 4100 sampai 4130 ya kan. Tetapi nih ya, tetapi saya selalu kan candlestick nih ya kan. Kalau candlestick apakah ada momen katakanlah nantinya harga mau turun ya tunggu dulu dalam pengertian batas-batas ini biasa kalau sudah TP1 ini tengah-tengah. Harga itu kalau emas, ya, ini emas ini ciri khasnya itu biasanya kelipatan 50. Ketika di 450 nih, 450 biarpun ini adalah target-target pertama tadi. Ketika 450, ya kan, dia kalau sudah sepertiga dari bagian dia ngejar ke 50 selanjutnya. Nah, 50 selanjutnya kan di 4000. Makanya target-target itu adalah target ideal. Bisa nggak setelah ini harga turun? Bisa aja. Maka kita perhatikan dulu nanti candlenya kalau memang sudah melewati dari 70 boleh kita melakukan transaksi sell. Tapi selama dia tidak melewati di 4070 saran saya dipertahankan dulu nggak apa-apa biarpun untuk potensi ke depan harga emas masih tinggi ya kan. Karena apa? Tadi saya di awal juga saya sudah
Saya sampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kenaikan dari emas. Yaitu satu, sekarang ada perang dagang ini antara Amerika dengan China, ya. Ini mempengaruhi jelas komoditi emas masih menjadi incaran ketika suatu perang dagang karena Trump mau ngasih biaya tarif ke China sebesar 100%, ya. Tarif ekspor impornya. Ini suatu presiden buruk terhadap dolar tentunya juga kan. Apa akhirnya permintaan emas juga masih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kan jelas nih. Yang kedua tadi eh, ada konteks penurunan suku bunga, yaitu penurunan suku bunga yang bisa terjadi pada akhir bulan ini tanggal 30-an dan diperkirakan sampai akhir tahun ini kan ada dua kali pemangkasan suku bunga dan itu kan udah besar sekali, maksudnya udah potensi untuk penurunan suku bunga ini udah 90%. Artinya apa ya? Komoditi emas masih menjadi dominan untuk naiknya. Nah, nah, yang masih panas juga kan ada juga yaitu apa? Tentang shutdown, yaitu pemerintah Amerika. Berarti seperti Amerika mau tidak mau kalau ada seperti ini orang kan kepercayaan terhadap dolar juga akan menurun. Ketika kepercayaan dolar menurun ya emas masih akan naik, ya kan. Nah, kalau untuk melihat jarak pintas atau pendek, kita itu emas itu selalu berlawanan dengan indeks dolar. Jadi buat teman-teman juga kalau mau trading emas, kalau untuk fundamentalnya perhatikanlah tidak hanya terfokus kepada teknikalnya, tapi perhatikanlah dulu tentang indeks dolar. Kalau indeks Hmm. dolarnya turun, ya komoditi emas akan naik. Semakin kuat turunnya indeks dolar, ya semakin kencang pula itu kenaikan dari gold. Nah, Hmm. kayak kemarin kan sampai sekarang kan indeks dolar turun, otomatis ya emas terkerek juga kan gitu. Jadi sederhana-sederhana aja kan seperti itu. Oke, itu salah satu. Nah, yang keempat tadi adalah masalah geopolitik. Geopolitik ya apa ya? Tentang satu eh, perekonomian Jepang juga mempengaruhi juga tentang terutama dolar. Ya, dampaknya kan ke dolar. Dolarnya kalau dolarnya turun ya emas akan turun. Yang pasti emas adalah dengan kondisi gonjang-ganjing seperti ini, maka emas merupakan pilihan yang favorit, pilihan yang ideal untuk para investor. Sehingga ketika permintaan Hah? ya Baik. permintaan cukup besar, otomatis juga akan berdampak terhadap kenaikan dari emas. Itu. Mungkin ada pertanyaan, boleh? Hmm. Mas Heri ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, contoh sederhana ini ya Mas Heri ya. Kenapa Masih kok bingung saya mau nanya apa. ini Mas Heri ya, Iya, kenapa Pak. kok kita itu harus misalkan gini, harus mempersiapkan modal bukan besar kecilnya, tapi bagaimana kita transaksinya. Contoh Hmm. sederhana ini ya, ada 3 titiknya, 3 titik ini yang Iya, Pak. boleh dikatakan sebagai gambaran aja. Ini satu ya, ini top, oke, bottom. Jadi itu untuk gambaran kenapa sih. Nah, maka ketika kita bisa menggunakan dana kita secara apa itu namanya, secara bijak tentang money management ya mau tidak mau duit kita aman. Kak. Ini kenaikan lah, nggak aja kenaikan sampai sekarang sampai segini. Hmm. Kenapa orang MC? Kenapa orang AMC? Contoh sederhana gini. Saya beli di harga ini. Oke, ya Mas Ari ya. Iya, Ini Pak. di 4060 lah ya. Saya Iya. beli di sini. Oke. Terus turunnya ini berapa? Sampai turun di 39, 49, 42. 39, 49 atau 50. Berarti penurunan itu ada sekitar 100, benar nggak? Iya, 100. Nah, 100. Ini ilustrasinya ketika saya punya uang 100 juta, saya beli di sini, oh ini katanya emas mau naik terus nih, oke? Tanpa kita tambahin soros. Saya beli, ternyata salah kan? Memang benar Hmm. emas mau naik, tapi otomatis kan terkoreksi dulu.
Ya, Koreksi artinya naik, ada turun dulu kan? ya, Nah, kalau misalkan satu lot, nilai satu lot tadi kan $100, ya kan? Artinya ya. setiap kali penurunan 100 satu lot itu adalah uang kita berturun $100. Makanya ketika harga ini turun 100 poin kalikan 100 sama dengan 10.000, maka ini MC duit kita. MC. Iya kan? Maka saya katakan kalau di mata uang oke lah, tapi kalau di emas kenapa saya tidak menyarankan. Sarannya gimana kalau uang 100 juta atau $10.000? Yaitu maksimal 0,3. Jadi ketahanan kita adalah 300 poin. Ini turunnya kan nggak ada 300 poin kan? Nah, Cuma enggak, 100 kan? masih Ya betul. bertahan 200 gitu. Makanya ketika saya buy di sini, ternyata maaf nih, ya Ya, otomatis nanti pergerakan juga harus ada. Misalkan ini, oh saya stop lossnya di sini. Tetapi ini kalau bahasanya, ah harga masih naik terus kok. Kita nggak tahu, 100% analis pun nggak tahu kan. Tapi yang penting adalah ketahanan modal kita pertama adalah kuat. Ketika ternyata turun 100 poin, karena kita 0,3, ternyata setelah 100 poin harga naik kan? ya, Iya kan? Harga naik. Nah, balik modal lagi di sini kan? iya di situ. Artinya duit kita aman, tapi balik nolnya di sini 0,3. Baru ini kalau kita tahan, memang kenaikan, kita udah untung. Untungnya baru hari ini. Padahal kita opennya adalah hari Kamis ini. Kamis, Jumat, maaf ini Rebo ya, Rebo, Rebo, Kamis, Jumat. Ini kan Senin. Ya, Ya, artinya maaf ini kalau kalau misalkan ini sebodoh-bodohnya orang trader, kita biarkan aja, kita nggak transaksi sebanyak 3 hari dari Rebo ini ke Senin, baru dapatnya berapa kalau 0,3, tinggal ngitung aja, ngitung dari sini berapa ini, katakanlah 60 ke sekarang katakan di 85, ya berarti ada ya. 15, 15 dikalikan 3 berarti 45, 4.500.000 baru dapat 4.500.000 di sini. Hmm, Tapi duit kita aman, ya kan? iya. Duit kita aman. Amannya apa? Ya amannya karena kita gunakan lot 0,3. Coba kalau dari sini kita ambil satu Satu lot, lot. risikonya Selesai. kan hanya 2 hari wassalam. MC. Iya, makanya. Nah, Frustasi. artinya selama 4 hari kita cuma dapat berapa? Kalau 4.500.000 kita dapat 4%, ya kan? Kan Hmm, modal kita 100 juta nih. iya. Nah ini dapat kan 15 pip tadi berarti cuma 4,5%. Itu udah gede sekali. Itu udah gede ya, Pak? Iya, kalau misalkan udah pas 0,5% loh 3 hari. Rebo, Kemis, Jumat, satu Minggu. Berarti kan Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 5 hari. Berarti 1 hari 1%. Cuma transaksi sekali. Kan gitu. Iya. Nah, artinya 1%. Jadi tidak harus 1 hari itu kita transaksi profit, pasti profit. Atau istilahnya bisa nggak dipatok 1 hari 1%, nggak bisa kalau dunia trading. Yang penting adalah rata-ratanya. Hmm. Nah, rata-ratanya itu yang penting. Nah, Nah, itu tadi kan ketika udah koreksi seperti ini, nah kan Hmm, misalkan kalau ini kita stop loss ya sudah kan nggak terjadi, ya kan? Nah, sama seperti ini aja saja. Ini kan trennya up, maka kalau trennya naik ya kita fokusnya adalah di trend up-nya, koreksinya aja yang kita harus hati-hati kan gitu loh. iya. Itu makanya trading yang simple ya yang tadi itu kita adalah ketahanan dari modal kita. Lain dengan misalkan mata uang ya kayak ini mata uang misalkan seperti itu. Yang mata uang setiap kali naik turun ini trennya turun misalkan seperti itu ya. Nilainya akan beda dibandingkan dengan eh, di gold. Karena gold itu pergerakannya adalah 3 kali lipat dari mata uang. Nah ini setinggi-tingginya ini kan berapa poin sih sebenarnya contoh nih ya. Saya kecilin di mata uang. Oke, ini kan naik tinggi kan? Iya. Ini naik turun. Kalau dihitung, nah, seturun-turunnya itu beberapa hari turun ini. Seturun-turunnya ini, ya, Pak ini biar ya tahu aja pemahamannya dulu. Ini penting pemahaman ini. Oke, Iya. seturunnya ini
turun misalnya saya buy di sini misalkan turun nih. Turunnya berapa sih? Dari atas ke bawah ini, seturun-turunnya 3 hari, itu hanya apa itu 140 maaf ini ya 109 ini apa di euro ya? Pound sterling mas, pound sterling euro ya maaf euro. Contoh, ini setinggi-tinggi sepanjang-panjangnya ini ya. Kalau kita lihat di poinnya, ini kurang lebih 155 poin, ya kan? 155 poin. Artinya 155 poin, 100, ya kan? Dikalikan 10 juga berisi. Halo? Prediksi. Ikutan kalau ikut. Ya, artinya kan kita nggak Hmm. terlalu berisiko untuk setiap kali kalau mata uang. Ini kita misalkan kita kasih periodenya ya per hari. Ini Korek, Mas. Korek. ya kalau misalkan di apa itu di mata uang itu sehari paling sehari itu ini harga tertinggi sampai terendah Hmm. cuma 60 60 poin. 60 poin tapi nilainya kan satu satu pip kan cuma $10. Hmm. Lebih rendah ya dari gold. Ya, kalau emas kan tinggi. Berarti kalau 60 kali 10 berapa? 600 kan? 600. 600 cuma 6 juta kan seperti itu. Kenaikannya misalkan seperti naik berapa ini? 50 cuma 5 juta. Nah, kalau emas 50 yaitu sama dengan 50 juta kan seperti itu. Hmm. Makanya saya katakan pergerakan harian untuk emas ataupun mingguan ataupun bulanan. Kalau emas ya rata-rata ya boleh dikatakan eh, jauh lebih besar kan seperti itu. Sama dengan kenaikan ini, kenaikan ini turunnya berapa kan seperti ini kan. Penurunannya sebesar-besarnya dari mata uang. Nih, Apanya, Mar? Biasa. sampai sini kan cuma seratus Pas. lima puluh delapan, ya kan? 158. 158 kali 10, 1.580 dolar. 1580 Artinya cuma 15 juta. Ya kan? seharinya. Iya, ini nggak berhari 2 hari nih. Nah, Dua ini hari ya. 1, 2, 3, 4. Tertingginya berapa? Itu 4 hari. Nah, sekarang tuh. Nah, ini pada beberapa hari yang seperti ini sebanyak 114. Berarti 114 kalau satu pipnya kan 10. Berarti kan cuma 1.140. 40. Iya, artinya cuma 11 juta. Belum MC dong. Iya nggak? Belum. Nah, itu. Biarpun satu lot ini. Kan satu lot kalau di mata uang kan cuma $10. Ya, kalau di Di mata emas, uang $1 sama dengan satu lot sama dengan $100. 100 Nah itu, dolar. makanya saya katakan kalau trading di emas, saran saya adalah sepertiganya. Kalau 10.000 berarti 0,3. Nah kalau misalkan saya pakai mini 10 juta, ya 0,03. Itu maksimalnya. Mm-mm. Nah maksimal 0,03 itu dipecah. Dipecah jadikan 3. 0,1, 0,01, 0,01. Itu ya. Hmm. Nah, ini penting. Karena kalau nggak tahu ini, ya trading ya MC terus. akan lah kan seperti itu. Hmm. Oke, ada pertanyaan ini. Nanti kita bisa sambung lagi di ini ya. Ini kan di kantor karena Hmm. keterbatasan waktu kalau di kantor ini. Ya Hmm. kan? Hmm. Karena kan kita apa itu kalau di kantor yang kita di kantor Geraha Mandiri ini kan sesuai dengan pemilik gedung. Hmm. Sebenarnya jam 5 jamnya udah ini. Yang tadi saya ini kan saya lebih. Kalau untuk nasabah Bapak sendiri, Zoom-nya jam berapa, Pak? Ada jam 4. Tapi kalau Pagi. misalnya nasabah tertentu kita bisa ini bisa privat nggak lewat kantor kan nanti lewat HP saya kan apa lewat laptop saya.
Bisa Hmm. dari kos-kosan, bisa dari ini, dari Itu jam 4-nya jam 4 pagi itu, Pak. jam 4 sore. Oh, sore. Karena berarti Berarti di sini jam 6. masuknya tambah 2 jam, jam 6 ya. Jam 6. Mm-mm. Hmm, Pulang jam iya. berapa biasanya? Pas jam 6 sampai rumah biasanya. Oh gitu, kan bisa Kalau berburu nggak kan? lembur. Iya, Kalau lembur bisa jam 8 malam. berarti malam juga lembur ya? Kalau dulu iya sering lembur. Sekarang karena beda proyek lagi gitu kan, jadi nggak ada Hmm. di sini. Di sana banyak orang Indonesia juga ya? Banyak akhir ini banyak yang datang Dari Lampung atau dari ini? Bermacam-macam. bermacam-macam. Oh, bermacam-macam. Heeh. Maksudnya susah nggak di Jepang? Enggak sih, Pak. Ya Lu susah nggak susah sih, lewat rezeki rezeki agen apa lewat resmi? resmi. Lewat apa kayak lembaga gitu sih. Oh gitu. Harus training dulu di Indonesia gitu ya. Mm. Baru dikirim ke sana gitu. Iya, Lewat ini mana? Jakarta apa ini dulu? Lewat di Lampung? aku lewat ini Jakarta dulu. Oh Jakarta ya. Jakarta Timur dulu kantornya. Oh katanya Jakarta Timur ya. Mm-mm. Hmm. Oke. Oke mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya Mas Heri sama Pak Iya, Berlin Pak. nanti bisa ini Ya, Pak. ya, via ini aja karena keterbatasan waktu kalau di kantor ini Hmm. karena Iya, kita Pak. kan gedung ini kan harusnya tutup jam jam 5 sudah ditutup ya, AC-nya. Mm-mm. Pak Abdul Lebaran di Bandar Lampung atau di Jakarta, Di Pak? Bandar Lampung. Sering Kemungkinan pulang. kalau ada waktu boleh Boleh, main kan? boleh nanti. Iya. Aman. Oke, Kayaknya mungkin itu iya, dulu Pak. ya, Mas Iya, Pak. Heri juga Pak Berli. Mohon maaf nih waktunya ini nanti kita Ya, bisa Pak. lagi lewat chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, Mar. Apalagi tunggu situ udah habis.